Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, kita mengucap syukur oleh karena berkat Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai perenungan kita. Dan di masa yang seperti ini, kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu ketika menyampaikan firman-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Saudara-saudara kami yang mendengarkan, yang menyaksikan, kiranya boleh terberkati oleh firman Tuhan. Kami pasrahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam buku 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-24. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24. Sesudah itu, Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Ayat 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kaptai merpati berharga 5 shikal perak. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, di zaman dulu, ketika sebuah kerajaan itu dibangun, maka mereka akan memagari ibu kota kerajaan itu dengan tembok-tembok yang kuat, dengan benteng-benteng yang kuat. Tujuannya adalah untuk melindungi kerajaan itu dari serangan-serangan kerajaan yang lain. Atau dibangun di tempat yang sangat strategis, yang susah untuk diserang oleh kerajaan lain. Kita ingat saat kita membaca Alkitab tadi, peristiwa ini terjadi di kerajaan di sebelah utara. Ibu kotanya adalah Samaria. Jadi Israel terpecah dua. Jadi 10 suku itu ada di utara, ibu kotanya Samaria. 2 suku ada di sebelah selatan, yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Jadi kita bercerita tentang kerajaan yang ada di bagian utara. Ibu kotanya adalah Samaria. Dan pada waktu itu, kerajaan yang ada di sebelah utara, kerajaan Israel ini, Samaria ini dikepung oleh Raja Aram. Ya, dikepung oleh Raja Aram. Jadi di zaman dulu, kalau satu kerajaan itu mau menguasai musuh biasanya dengan mengepung kerajaan tersebut. Jadi kekuatan sebuah negara tergantung dari cadangan makanan yang mereka miliki. Karena begitu dikepung, tidak ada akses keluar, tidak ada akses masuk. Dan ternyata Samaria pada waktu itu mengalami kelaparan yang hebat. Dan apa yang terjadi? Ketika kelaparan yang hebat itu di Samaria, maka dikatakan sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kaptai merpati berharga 5 shikal perak. Ini kita tidak tahu apakah ini diolah menjadi bahan makanan karena ini berbicara masalah kelaparan. Tapi yang jelas biasanya kalau terjadi kelaparan, itu apa saja dimakan. Kita ingat di zaman dulu waktu Indonesia kelaparan di tahun 65, banyak sekali orang yang kelaparan. Ada yang bercerita bahwa bonggol pisang pun dimakan, banyak orang yang meninggal. Tapi di zaman sekarang banyak orang yang meninggal oleh karena kebanyakan makanan. Akhirnya diabetes dan yang lain sebagainya yang menimbulkan penyakit dan akhirnya mengalami kematian. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, jadi kekuatan dari sebuah negara ini tergantung daripada cadangan makanannya. Ya, salah satunya adalah itu.
Dan apa nasihat firman Tuhan bila mana peristiwa ini saya hubungkan dengan hal yang rohani? Di dalam Amos 8 ayat yang ke-11. Amos 8 ayat yang ke-11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya di dalam kehidupan kita harus isi kehidupan kita dengan selalu membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita diubahkan oleh firman Tuhan karena kekuatan kita adalah melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui kita membaca firman-Nya dari hari ke hari. Itulah kekuatan kita. Karena suatu saat nanti bila mana kita sudah nggak bisa untuk membaca firman Tuhan ini, maka kekuatan kita, maka keyakinan kita bisa berubah kalau kita tidak membekali diri kita dengan kekuatan firman Tuhan. Ada di satu momen sejarah di masa kegelapan rohani di mana orang-orang kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan dicetak dalam bahasa yang sulit, punya Alkitab bisa dipenjarakan, bisa dibunuh mati, sehingga orang mengalami kelaparan akan firman Tuhan. Sejarah membuktikan di masa kegelapan rohani itu pernah terjadi. Saudara-saudaraku, untuk saat ini, marilah kita gunakan waktu kita, mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang rohani, dengan membaca firman Tuhan, supaya kita tidak mengalami kelaparan rohani. Karena kalau kita kelaparan rohani, apa saja dimakan, yang bukan firman Tuhan pun kita lakukan. Inilah firman Tuhan pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.